Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kelihatannya ceria, senang ya. Alhamdulillah. Ini kita ketemu lagi nih hari ini. Ada yang ingin disampaikan oleh Bu Nita? Iya Bu, saya ingin disupervisi oleh Ibu kaitannya dengan kompetensi sebagai coach. Baik, berarti nanti Bu Nita sebagai coach pada saat proses coaching ini akan saya observasi ya? Iya Bu. Nah kira-kira pada saat observasi nanti nih Bu Nita ingin saya ini membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi mendengarkan aktif Bu. Oh, mendengar aktif. Kompetensi mendengar aktif ya. Betul. Jadi nanti Bu Nita ingin saya mengamati pada bagian mendengar aktif seorang coaching. Mendengar aktif seorang coaching. Baik. Terus kalau menurut penilaian kita sendiri sejauh ini nih Bu Nita nih udah punya kemampuan mendengar aktif pasti ya. Cuman mungkin ada kira-kira kalau menurut penilaian Bu Nita nih ada di level berapa nih kalau Bu Nita sendiri menilai? Masih di level mungkin 6,5 mengarah ke 7 kayaknya. Oh baik, 6,5 cenderung ke arah 7 ya. Iya. Nah sebenarnya di angka berapa nantinya Bu Nita menginginkan kompetensi ini akan mengalami pengembangan peningkatan gitu? Ya, di level 8 dulu deh mungkin. Oh baik, jadi nanti dari 6,5 atau 7 ini Bu Nita menginginkan kemampuan mendengar aktif pada saat coaching meningkat menjadi sekitar 8 ya. Nah berarti harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini nantinya Bu Nita akan menginginkan hal yang bagaimana? Jadi dari mendengar aktif itu saya bisa menggali potensi coaching, bisa juga menyimpulkan harapan-harapan coaching, upaya-upaya yang ingin dilakukan coaching seperti itu, sehingga saya juga bisa membantu coaching dalam mengatasi permasalahannya. Oh baik. Jadi dari mendengar aktif nanti Bu Nita bisa menggali dari si coaching ini, kemudian menyimpulkan ya permasalahan si coaching sampai akhirnya Bu Nita berhasil membantu si coaching untuk menemukan upaya-upayanya ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu Nita. Setelah ini Bu Nita akan melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Sri ya. Oke, baik. Saya tunggu ya coachingnya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Nita. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam. Kebetulan ini Bu Sri ada waktu ini ya. Iya. Bu Sri katanya ingin saya coaching ini. Iya Bu. Iya, mengenai apa itu Bu? Ini Bu, saya memiliki masalah. Anak-anak murid saya itu kurang motivasi belajarnya Bu. Baik. Kompetensi lebih khususnya yang ingin dikembangkan apa? Saya ingin mereka sebenarnya di dalam kelas itu aktif dalam diskusi. Terus kemudian mereka bisa merespon pertanyaan guru dan tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas. Bagus juga tujuan Ibu ya. Nah, menurut Ibu kompetensi Ibu ada di level berapa saat ini? Kalau menurut saya sih, saya masih di level 6 Bu. Dari mana Ibu bisa mengindikasi level 6-nya? Kompetensi Ibu seperti apa saat ini? Saya bisa menentukan kalau saya berada di level 6 karena saya pada saat di kelas itu belum bisa memainkan
memancing atau memotivasi anak-anak murid saya pada saat mereka kurang merespon pertanyaan saya. Kemudian mereka juga belum begitu aktif ya dalam diskusi, walaupun saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan menyuruhnya atau menunjuk mereka salah satu. Baik. Dari level 6 tadi, kira-kira di level berapa itu ingin tingkatkannya? Kalau saya sih maunya ke level 8 aja. Baik, level 8. Untuk mencapai level 8 ini, kira-kira upaya apa yang ingin Ibu lakukan? Kalau saya sih inginnya saya ingin memberikan yang terbaik ya untuk murid saya. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang bervariasi gitu ya, sehingga membuat mereka termotivasi untuk belajar. Baik, pembelajaran yang bervariasi dan siswa termotivasi untuk belajar. Nah, dari yang pembelajaran ingin melakukan pembelajaran bervariasi, siswa juga termotivasi, yang udah selama ini Ibu lakukan seperti apa? Yang sudah saya lakukan itu ya baru melakukan ice breaking sih Bu, ice breaking ya, supaya mereka fokus dan supaya juga mereka tertarik dengan pembelajaran saya. Tapi kalau untuk pembelajaran yang bervariasi, walaupun saya sudah melakukannya tapi belum optimal. Jadi Ibu sudah melakukan ice breaking supaya anak tertarik, termotivasi ya. Sedangkan yang pembelajaran bervariasi belum banyak hal yang dilakukan, begitu. Iya, belum optimal. Belum optimal. Nah, untuk mengoptimalkan pembelajaran ini yang bervariasi dari hal yang sebelumnya Ibu lakukan, kira-kira rencana Ibu apa? Kalau saya sih, saya biasanya mencari sumber dan bertanya kepada rekan sejawat, kira-kira apa nih pembelajaran yang tepat misalnya untuk materi ini. Kadang saya juga melihat dari sumber-sumber yang lain seperti YouTube, atau bisa mengikuti seminar atau webinar, sehingga pengetahuan saya mengenai model pembelajaran yang bervariasi juga bertambah. Bagus, itu upaya yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan terlebih dahulu Ibu terapkan di dalam waktu dekat ini? Kalau yang saya ingin lakukan sih pembelajaran yang model wisata belajar. Wisata belajar. Jadi dari wisata belajar itu yang sudah saya pelajari, setiap kelompok itu akan memajang karyanya di dinding-dinding kelas. Kemudian nanti ada yang berperan sebagai penyaji, ada juga yang berperan sebagai pembelajar, tapi berkeliling gitu dari kelompok yang satu dengan ke kelompok yang lainnya. Jadi berwisata dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dari situ nanti dicatat kekurangan dan kelebihannya. Kemudian nanti setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan tuh kekurangan dan kelebihan masing-masing kelompok. Baik, ide bagus sepertinya Bu. Nah, harapan Ibu dari kegiatan model pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan apa? Harapan saya anak-anak itu jadi semangat belajar, termotivasi untuk belajar, sehingga kalau misalnya nanti ada pelajaran saya lagi, mereka senang.
pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Baik. Ada lagi cara-cara yang lain, metode pembelajaran yang ingin dilakukan berikutnya? Nah, saya juga ingin melakukan pembelajaran dengan ini ya, pembelajaran sosial emosional. Jadi dengan menggunakan musik instrumental, saya dengarkan nanti ke murid-murid supaya mereka fokus belajar. Iya, jadi selain dari Ibu sendiri mengembangkan variasi pembelajaran, juga dikembangkan sosial emosional dari siswa, gitu ya. Mungkin supaya siswanya punya kesadaran diri juga ya. Jadi ada sinergi antara guru dan siswanya, gitu ya. Jadi semuanya tetap termotivasi. Gitu. Benar ya, Bagus itu. Baik, berikutnya kira-kira dukungan siapa yang Ibu butuhkan dari upaya ini? Nah, saya butuh dukungan dari rekan sejawat ya. Karena kan saya nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga butuh dari kepala sekolah, yang berkaitan dengan rencana ini supaya rencana yang saya lakukan ini bukan saya sendiri yang melakukan, tapi guru yang lain juga. Bagus Bu, jadi berbagi praktik baik juga ya. Iya. Untuk dari pimpinan, apa yang ingin Ibu harapkan? Dukungan seperti apa? Kalau yang dari kepala sekolah sih, saya menginginkan mereka benar-benar mensupport saya ya, artinya mendukung secara moral gitu ya, maupun sarana dan prasarananya juga disiapkan. Baik, sarana prasarana terutama ya. Baik. Kira-kira dari harapan Ibu ini dukungan ini akan berjalan baik? Atau ada lagi yang bisa mendukung Ibu? Sebenarnya sih cukup itu saja sih. Kalau ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, insya Allah sudah bisa dilakukan pembelajaran yang bisa memotivasi belajar peserta. Untuk orang tua mungkin apakah bisa dilibatkan? Oh iya, bisa. Jadi untuk juga itu kerjasama dengan orang tua paling tidak, biar mereka bisa memantau juga perkembangan anaknya di rumah. Betul, berarti saling bersinergi ya, antara gurunya, rekan sejawat, atasan, orang tua. Saya rasa ini sistem yang baik untuk bisa dikembangkan, ya, untuk memotivasi anak supaya belajar sehingga prestasinya bisa meningkat. Begitu ya Bu Sri ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Sri? Saya kira cukup. Baik, Ibu Sri, mudah-mudahan dari kegiatan atau rencana-rencana Ibu yang dilakukan bisa memotivasi siswanya untuk lebih aktif lagi dalam belajar. Tadi Ibu ingin melakukan ice breaking, ya. Ice breakingnya mudah-mudahan juga bisa meningkatkan motivasi anak tertarik, lalu model belajar bisa bervariasi, begitu ya. Lalu juga tadi mengembangkan sosial emosional siswa juga didukung oleh sistem yang baik. Mudah-mudahan bisa berjalan yang baik ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Rita dukungannya. Baik. Masih ada yang ingin disampaikan Bu Sri? Sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah tercerahkan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Rita. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik rencananya ya Bu. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Informasikan ke saya ketika Ibu berhasil melakukan rencana-rencana ini ya, supaya menjadi praktik baik juga untuk saya, bisa saya laksanakan di pembelajaran saya juga. Iya, sama siap Bu Rita. Baik, terima kasih, sampai bertemu lagi ya Bu Sri. Sama-sama Bu Rita. Sukses. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rita setelah coaching? Alhamdulillah lega Ibu, rasanya saya sudah melakukan coaching juga didampingi oleh Ibu sebagai supervisor. Penilaian terhadap coaching Bu Rita sendiri tadi seperti apa? Ya lumayan Bu, ada peningkatan gitu.
dari kompetensi yang tadi ingin dikembangkan sudah ada peningkatan Bunita? Ya, sudah ada peningkatan, makanya saya bisa mendengar dengan baik sehingga saya bisa menyimpulkan dari mulai permasalahannya, juga upaya-upaya akan dilakukan coaching, harapan-harapannya, bisa menggali potensi coaching juga. Saya rasa sudah lumayan meningkat. Ya, alhamdulillah tadi tujuan dari kita yang awal tadi ingin meningkatkan kompetensi mendengar aktif sudah bisa ada peningkatan ya, bisa mengalami peningkatan melalui pengembangan ya. Iya. Jadi kalau pendengaran saya juga tadi Bu Nita sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, mendengar dengan rasa yang mendengar aktif, itu juga udah bagus ya kalau menurut saya ya. Kemudian untuk kegiatan coaching yang selanjutnya nih, kita nih inginnya ada performa apa lagi nih untuk peningkatan yang berikutnya? Kira-kira apa? Ya, saya ingin di pertanyaan yang lebih tajam lagi, yang lebih berbobot lagi seperti apa? Oh, baik. Jadi ingin mengarahkan peningkatan pengembangan di pertanyaan berbobot ya. Betul. Ingin dipertajam seperti itu ya. Jadi supervisi kita kali ini ya, observasi yang saya lakukan tadi Bu Nita mengharapkan pengembangan di kompetensi mendengar aktif, dan itu sudah dirasakan ya bahwa itu sudah mengalami peningkatan. Kemudian yang akan datang Bu Nita akan memperbaiki performa ya, mengembangkan lagi kemampuan untuk menanyakan pertanyaan berbobot ya. Betul. Baik, berarti supervisi kita kali ini telah berjalan. Lalu sebenarnya kalau dari dukungan orang-orang yang ada di sekeliling kita, Bu Nita nanti mengharapkan ada peran seperti apa dari dukungan? Ya, saya tentunya ada dukungan-dukungan dari teman-teman rekan sejawat dalam pengembangan diri dan keterampilan coaching ini, Bu. Saya juga ingin berbagi praktik baik kepada teman-teman, saya saling belajar seperti itu. Dari atasan juga saya membutuhkan, Bu, untuk sarana prasarana, ruangan-ruangan gitu yang bisa kami fokus dalam kegiatan coaching itu. Luar biasa. Berarti ada nantinya sesi berbagi praktik baik ya setelah ini ya. Insya Allah. Ya, setelah mendapatkan dukungan dari atasan, kemudian teman sejawat ya, nanti bisa dilakukan praktik baik berbagi dengan sesama rekan sejawat. Betul. Baik, terima kasih Bu Nita untuk waktunya. Sama-sama Ibu, terima Semoga kita akan kasih. mendapatkan hasil coaching yang lebih baik lagi nantinya. Amin. Terima kasih waktunya. Nanti kalau untuk coaching berikutnya semoga saya bisa tahu hasilnya ya untuk mengembangkan kompetensi yang lainnya ya. Baik Ibu, nanti saya akan infokan. Sama-sama Ibu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.